Ibu tidak seharusnya berkata seperti itu. Apa istimewanya Kamila? Cucu ibu bukan. Darah daging ibu juga bukan. Kalau ibu mau memberikan kasih sayang, lebih baik pada cucu kandung ibu sendiri. Cucu kandung? Cucu kandung apa? Memang kamu sudah kasih cucu sama ibu? Kalau anaknya Farah sudah mati kan? Belum, Bu. Anaknya Farah masih hidup. Sebenarnya Mila mau minta dianterin ke Bandung, Kak. Kamila cuma pengen ketemu sama tetangga-tetangga di sana. Mereka kan juga nggak tahu kalau Mama udah nggak ada. Ya udah, aku anterin kamu ya. Makasih ya, Kak Fadil. Sama-sama Mila. Fadil, sini. Ma, apa sih Ma? Fadil, kamu tadi ke kantornya Alena. Terus kamu ngobrol apa aja sama dia? Kamu kasih balasan apa ke Alena? Bunga juga? Bunga apa? Kok Mama bisa tahu tentang bunga itu, Ma? Apa jangan-jangan Mama ya yang ngirim bunga itu? Enggak, bukan Mama kok. Ngapain Mama kirim bunga buat kamu? Kamu jangan nuduh gitu, Fadil. Bukannya mau nuduh, Ma. Cuma aneh aja. Sejak kapan cowok suka sama bunga? Lagian apa nggak kebalik? Harusnya cowok yang ngirimin bunga ke cewek. Udah deh, mendingan Mama ngaku aja. Apa Fadil tanya langsung ke Alena? Nggak usah nanya-nanya, Fadil. Mama kan ngelakuin itu supaya kamu lebih dekat sama Alena. Ampun, Ma. Fadil mohon, Ma. Mama jangan sembarangan lagi kayak gini. Mama tahu apa akibatnya? Tadi Fadil udah bentak-bentak Alena, Ma. Gimana sih kok Alena kamu bentak-bentak? Jadi kamu ke kantornya Alena tadi untuk ngembaliin bunganya. Dan minta sama Alena untuk gak ngelakuin hal ini lagi. Iya. Fadil, kamu gak boleh begitu dong. Kan kasihan Alena. Ya karena siapa, Ma? Karena Mama kan? Udah lama. Nggak usah dibahas lagi. Fadil udah capek. Ya udah, oke, Fadil. Mama nggak akan ikut campur lagi. Tapi Mama harap kamu harus terus mendekati Alena. Kamu nggak boleh berhenti mendekati Alena. Karena Mama maunya hanya dia. Dia yang menjadi pendamping kamu. Aku udah bentak Alena. Padahal dia nggak salah. Halo? Halo. Ini saya Fadil. Iya, Fadil. Kenapa? Kamu mau marah-marah lagi sama aku? Belum puas kamu marahin aku di kantor tadi? Saya minta maaf, Alena. Tadi saya cuma salah paham. Dan saya baru tahu kalau ternyata yang ngirim bunga itu mama saya sendiri. Oh, ya udah. Syukurlah. Lain kali kalau kamu mau marah-marah, kamu nanya dulu. Biar nggak salah orang, kan? Iya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya udah, nggak apa-apa kok. Aku ngerti posisi kamu. Kayaknya nggak bisa datang. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak Fadil. Livi bisa ngerti kok posisi Kak Fadil. Selamat ulang tahun. Kak Fadil. Halo Fadil, kamu masih di situ, Fadil? Iya. Sekali lagi terima kasih, Alena. Selamat malam. Malam. Ya Tuhan. Kenapa Alena selalu membuat aku teringat akan Livi? Bu, tolong hentikan semua ancaman ibu terhadap Haris. Batalkan niat ibu untuk pindah. Alena akan sedih, Bu. Ibu nggak mengancam. Ibu serius. Jangan begitu dong, Bu. Apa kata orang nanti?
Ibu mau sama siapa di sana? Ibu akan kesepian di sana. Enggak, ibu nggak akan kesepian. Ibu akan minta Kamila menemani ibu di sana. Kamila, Iya. kenapa harus dia? Dia kan bukan siapa-siapanya ibu. Asal kamu tahu Haris, ibu sudah menganggap Kamila itu seperti cucu ibu sendiri. Ibu lebih dekat sama dia daripada sama kamu, apalagi Alena. Karena Kamila sangat perhatian dan sangat peduli kepada ibu. Melebihi kamu dan Alena yang sama sekali tidak pernah memikirkan ibu. Ibu tidak seharusnya berkata seperti itu. Apa istimewanya Kamila? Cucu ibu bukan. Darah daging ibu juga bukan. Kalau ibu mau memberikan kasih sayang, lebih baik pada cucu kandung ibu sendiri. Cucu kandung? Cucu kandung apa? Memang kamu sudah kasih cucu sama ibu? Kalau anaknya Farah sudah mati kan? Belum, Bu. Anaknya Farah masih hidup. Cucu kandung ibu itu sebenarnya masih ada. Tapi entah di mana, Bu. Seandainya dulu ibu tidak bersikap kejam pada Farah, mungkin saat ini kita bisa hidup bahagia sama anak itu. Oh, jadi kamu mau mengungkit-ungkit cerita itu lagi? Kamu mau menyalahkan ibu ya? Bukan itu, Bu. Bukan. Maksud Haris, kalau ibu mau cucu kandung, ibu bisa membantu Haris mencari tahu di mana anaknya Farah. Ibu nggak mau berdebat lagi sama kamu. Dan ibu sama sekali tidak mau mendengar kamu menyebut-nyebut lagi nama Farah. Ibu jijik mendengarnya. Bu, ibu. Bu, Lepaskan. Memang itu yang kamu mau kan? Kamu pengen lihat ibu sakit? Kamu pengen ibu cepat mati? Masya Allah, Bu. Jangan berkata seperti itu, Bu. Maafkan Haris, Bu. Maafkan Haris. Haris mohon, Bu. Ibu jangan pindah dari rumah. Ya, Bu. Jangan, Bu. Kamu dengar Haris? Ibu kasih waktu kamu 1 minggu. Dan kalau kamu tetap masih belum memilih juga salah satu dari gadis-gadis itu, ibu benar-benar akan pindah. Bentar, Mila. Halo, Ma. ATM. Oh ya udah. Nanti Fadil mampir bentar. Iya, Ma. Mila, aku ke ATM dulu ya. Nanti aku sini lagi. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Ya udah, aku dulu ya. Selamat siang, Pak Haris. Mau ngapain kamu kemarin? Bukannya sudah saya ingatkan. Kamu jangan dekat-dekat dengan ibu saya. Dengar baik-baik. Ibu saya sudah tua. Jadi tolong, jangan manfaatkan ibu saya. Nggak usah sok akrab sama dia. Nggak usah ngerasa jadi cucu dia. Karena saya nggak mau kamu menggantikan posisi anak saya menjadi cucu ibu saya. Dan tolong, kamu bilang sama ibu saya, batalkan niat dia untuk pindah bersama kamu ke rumah ibu saya yang lama. Ini cek 100 juta. Lebih dari yang ibu saya kasih ke kamu. Maaf, Pak. Tapi saya nggak butuh uang Bapak. Kamu terima atau tidak? Tolong, jangan meracuni pikiran ibu saya lagi. Jangan temui dia lagi.